Berimba Kareba, mudah-mudahan Anda selalu sehat dan tetap bersemangat. Saatnya Anda menyimak berita Sulawesi Tengah hari ini. Bersama saya, Aurela Gea. Sejumlah berita aktual dan menarik seputar Sulawesi Tengah telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Anggota DPRD Sulawesi Tengah menyerahkan 2 pucuk senjata api rakitan hasil temuan warga. Polres Morowali menetapkan 3 tersangka kasus penyerangan di kawasan PT IMIP Morowali. Harga cabai anjlok di pasar tradisional Palu dalam 2 pekan terakhir. Dua senjata api rakitan ditemukan warga di Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso. Barang berbahaya itu langsung diserahkan kepada polisi melalui anggota DPRD Sulawesi Tengah, Baharudin Salpii di Kelurahan Kayamanya, Kecamatan Poso Kota, Rabu siang. 2 pucuk senjata api rakitan ini ditemukan warga saat membersihkan kebunnya di Kecamatan Poso Pesisir. Ia menemukan 1 pucuk senjata api laras panjang dan 1 senjata laras pendek. Saat ditemukan kondisinya sudah rusak dan berkarat. Warga pun langsung mengamankan senjata api rakitan itu dan menyerahkannya ke anggota DPRD Sulawesi Tengah. Selanjutnya diberitahukan kepada Satgas Madagoraya untuk diamankan dan diperiksa lebih lanjut. Warga diimbau agar menyerahkan senjata api rakitan yang masih tersimpan di rumahnya. Selain itu, melapor ke polisi jika menemukan senjata api, amunisi maupun barang berbahaya lainnya. Alhamdulillah pada hari ini saya dipercayakan oleh masyarakat yang masih memiliki senjata rakitan untuk saya serahkan kepada aparat penegak hukum baik Operasi Madagoraya dan Polsek Poso Kota. Polisi masih menyelidiki siapa pemilik senjata api rakitan tersebut. Namun, dugaan sementara barang berbahaya tersebut merupakan sisa konflik bernuansa SARA belasan tahun silam. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Poso. Polres Morowali menetapkan 3 tersangka dalam kasus penyerangan dan penjarahan di kantor PT Indonesia Morowali Industrial Park alias PT IMIP Morowali 8 Agustus lalu. Ketiga tersangka yang diketahui berinisial IM, NIU, dan F kini ditahan di Mapolres Morowali. Penetapan ketiga tersangka ini berdasarkan hasil pemeriksaan intensif oleh Satuan Reserse dan Kriminal Polres Morowali. Dari hasil pemeriksaan, tersangka IM mengaku melakukan pengrusakan di pos keamanan. Sedangkan 2 orang lainnya yakni NIU dan F mengaku hanya ikut berunjuk rasa dan melakukan penjarahan. Polres Morowali terus mengembangkan kasus penyerangan dan perusakan aset milik PT IMIP serta menyelidiki siapa saja yang terlibat. Kemungkinan jumlah tersangka akan bertambah dalam kasus tersebut. Polisi mengimbau pelaku penjarahan untuk segera menyerahkan diri dan barang bukti yang dicuri agar bisa meringankan hukuman nantinya. Kepolisian telah menetapkan 3 orang sebagai tersangka, antara lain inisial F usia 20 tahun dan inisial N usia 25 tahun dalam kasus tindak pidana pencurian dan pemberatan. Kemudian untuk kasus pengerusakan sendiri, penyidik Polres Morowali telah menetapkan saudara IM sebagai tersangka. Aksi penyerangan di kawasan PT IMIP Morowali dipicu adanya pengeroyokan terhadap pemuda berinisial MR yang dilaporkan meninggal dunia di Desa Labota, Kecamatan Bahadopi, Kabupaten Morowali. Puluhan orang tak dikenal membawa senjata tajam menyerang kawasan PT IMIP. Mereka melakukan pengrusakan, penjarahan, serta membakar sejumlah kendaraan. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Morowali.
Puluhan warga menyerbu operasi pasar murah yang dilaksanakan Polres Morowali bekerja sama dengan Bulog dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kamis pagi. Beragam kebutuhan pokok dijual dengan harga lebih murah. Warga dari berbagai kelurahan ini mendatangi Mapolres Morowali untuk membeli beragam kebutuhan pokok. Mereka membeli sejumlah kebutuhan pokok yang selama ini harganya cukup mahal di pasar tradisional. Barang yang paling laris antara lain beras, minyak goreng, telur, dan gula pasir. Dibandingkan dengan harga di pasar tradisional dan toko, rata-rata harga di pasar murah ini lebih murah hingga Rp10.000. Beras seberat 5 kg misalnya yang dijual di pasar seharga Rp75.000 kini menjadi lebih Rp62.000. Begitu pula dengan harga minyak goreng yang hampir Rp30.000 per liter menjadi Rp20.000. Mudah-mudahan ini bisa berguna untuk masyarakat, bisa juga membantu keringanan masyarakat dalam mencukupin kebutuhannya sehari-hari. Semoga niat kita untuk membantu masyarakat dapat terima dan kita benar-benar beribadah yang sejahtera. Warga mengapresiasi langkah Polres Morowali yang melakukan operasi pasar murah. Kegiatan tersebut dinilai cukup membantu meringankan beban ekonomi warga yang selama ini resah dengan harga kebutuhan pokok yang terus melonjak. Karena harga beras di sini mahal. 5 kilo itu harganya Rp90.000 per 5 kilo, satu karung begini. Jadi misalkan ada begini membantu untuk masyarakat yang menengah ke bawah. Polres Morowali menegaskan jika pasar murah tersebut merupakan bagian dari gerakan pangan murah. Tujuannya untuk menjaga stabilitas harga pangan serta menekan laju inflasi. Harga bahan pokok di pasaran selama ini masih cukup tinggi. Abdul Haris Haryanto melaporkan dari Morowali.